Halo Halo semuanya. semuanya, Kenalin, kita mahasiswa S1 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Gue Wahyu. gue Hafiz. Jadi karena kita dari Prodi Ilmu Komunikasi, kita mau yapping tentang culture shock. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain culture shock di lingkungan yang benar-benar asing bagi kalian? Kalau gue pernah sih. Mungkin bisa dimulai dari Hafiz terlebih dahulu ya. Boleh. Oke, cerita ini bermulai pada saat gue berusia 12 tahun, yang lebih tepatnya berada di kelas 1 SMP. Waktu itu gue belajar, gue sekolah di SMP ITA Siva Boarding School yang berada di Subang. Dan di sana guru-guru gue, teman-teman gue yang lebih banyak berarti dominasi, yang mayoritas mereka itu memakai bahasa Sunda. Gue yang berasal dari Bekasi, yang sehari-hari memakai bahasa Indonesia resmi, itu gue ada terkejut, kaget, tentunya shock, karena ya mereka ngerti, tapi mereka ngerti bahasa Indonesia resmi dong tentunya, tapi gue nggak ngerti bahasa Sunda mereka itu. Disitulah gue mencari teman yang sama-sama kayak gue. Ada satu orang yang percis berasal dari Bekasi. Kita berdua cari teman juga yang yang fasih bahasa Sunda. Kebetulan ada ketemu teman dia humble, dia baik, dan pastinya dia biasa bahasa Sunda dong. Dan disitulah teman gue ini yang belum ngerti bahasa Sunda sama sekali, gue belajar bahasa Sunda dari dia ini, dan akhirnya bisa. Kita setahun lebih, 6 bulan lebih, 1 semester, kita fokus belajar bahasa Sunda. Dan berkat teman gue ini, akhirnya gue bisa fasih berbahasa Sunda dan bisa ngobrol dengan teman-teman mayoritas yang berbahasa Sunda tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Yang di belakang kamera mau lanjut? Oke, sekarang giliran gue buat cerita pengalaman culture shock gue. Jadi ini latarnya sekitar tahun 2018 pertengahan, yang dimana pada saat itu gue baru banget naik kelas dari kelas 5 SD ke 6 SD. And at the same time, bokap gue ngambil lowongan kasih kerja. Yang tadinya kerja di Jakarta, jadinya pindah ke Jawa Tengah, spesifik di kota Cilacap. Oke, time skip ke hari pertama gue masuk di SD sana sebagai siswa kelas 6, pindahan dari Bekasi. Waktu awal masuk mereka kayak mandang gue aneh banget, cuman karena gue punya logat yang beda, bahasa gue beda. Gue kira tuh mereka pakai bahasa yang sama kayak gue, kayak lu gue. Tapi kenyataannya mereka pakai bahasa ngapak. Ya, of course gue kaget banget, gue gak ngerti mereka ngomong apa. Terus mereka mulai ngejauhin gue karena logat gue beda. Terus gue gak nyambung diajak ngomong sama mereka. Terus ya udah, gue dijauhin. Terus gue juga sempet dibully. Jujur itu nightmare banget sih. Bayangin coba, kalian pindah ke suatu daerah, terus cuman gara-gara logat kalian beda, bahasa kalian beda, kalian dijauhin. Kayak nggak make sense banget. Terus singkat cerita mereka kayak minta maaf gitu. Terus ya jujur jadi awkward sih pertemanannya. Terus gue memutuskan untuk belajar bahasa mereka, belajar logat mereka, belajar logat mereka. Ya karena kalau gue nggak belajar logat mereka, bahasa mereka, kayak ya nggak bakal dapet temen, men. Terus singkat cerita, SMP. Waktu hari pertama sekolah SMP, itu gue udah mulai bisa berbaur dengan mereka, dengan orang-orang lokal sana. Gue udah mulai bisa ngerti mereka ngomong apa, cuman gue gak bisa balas karena logat gue belum seperfect itu, belum semedok gitu. Terus COVID, terus online. Nah, karena COVID, itu juga kayak menurunkan skill gue untuk bersosialisasi. Gue jadi introvert banget, gue jadi takut ngomong ke orang. Terus jadinya gue gak punya temen lagi. Terus SMA, singkat cerita SMA, gue udah fasih banget logat sana, terus bahasa sana gue juga udah fasih. Gue juga udah ngerti beberapa slang bahasa sana. Dan temen gue udah mulai banyak. Mereka nggak, kalau misalnya gue nggak ngomong gue bukan asli orang sana, mereka itu bakalan percaya. Terus kalau misalnya gue ngomong gue asli Bekasi, mereka juga nggak percaya karena logat gue udah berbaur itu, logat gue udah semendok itu. Terus gue ketemu teman-teman gue yang benar-benar temen banget, yang mau dengerin cerita gue, yang gak judgmental. Kalau misalnya gue gak ngerti satu vocabulary, gue nanya ke dia, terus dia bakalan jawab dengan senang hati. Terus ya alhamdulillah setelah gue lulus dari sana, gue masih kontak-kontakan dengan teman-teman SMA gue,
Terus udah deh, cerita gue gitu doang. Nah, dari cerita kita berdua ini sama-sama mengalami fenomena yang namanya culture Culture shock, shock. teman-teman. Apa Yes. sih culture shock itu? Jadi culture shock adalah perasaan cemas atau tertekan yang dialami oleh seseorang ketika berada di wilayah dengan budaya yang berbeda. Yang dimana gue struggle pakai bahasa Jawa. Kalau gue bahasa Sunda. Nah, dari cerita kita berdua ini, kita dapat beradaptasi atau dapat mengatasi culture shock ini dengan mengamalkan peribahasa di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. yang artinya Dimanapun kita berada, kita harus bisa mengikuti budaya atau tradisi yang ada di tempat tersebut. Seperti itu, teman-teman. oke, mungkin udah itu aja kali ya yaping dari kita tentang Iya sih, culture shock cukup ini. ya. Oke, that's it. Thank you. Bye. Bye.